Kalau Super Semar saja bisa mengubah arah sejarah Indonesia, lalu bagaimana jika selembar kertas ijazah justru mengubah arah politik hari ini? Pertanyaannya bukan lagi asli atau palsu, tapi kenapa isu ini itu tidak pernah benar-benar mati, tidak pernah benar-benar selesai. Isu ijazah Jokowi itu bukan isu baru. Dia sudah muncul sejak Jokowi masih menjadi wali kota Solo. Berlanjut, kemudian saat menjadi gubernur DKI Jakarta. Dan kemudian memuncak ketika ia mencalonkan diri sebagai Presiden Republik Indonesia. Namun yang menarik, isu ini itu tidak pernah benar-benar sampai pada kesimpulan final, terutama di ruang publik. Tidak ada sidang terbuka yang menguji secara tuntas. Tidak ada putusan pengadilan yang kemudian menjadi referensi bersama. Yang ada itu hanyalah klaim, bantahan, potongan-potongan dokumen, dan narasi yang saling bertabrakan. Disinilah teman-teman sekalian, publik mulai bertanya, jika ini hoax, mengapa tidak pernah benar-benar dituntaskan secara terbuka, bahkan secara hukum juga? Tapi jika ini benar, mengapa tidak pernah terbukti secara hukum? Pertanyaan-pertanyaan itulah yang kemudian membuat isu ijazah palsu ini dalam tanda kutip semisterius. Seperti yang saya bilang tadi, semisterius Super Semar. Bukan karena bukti yang kuat, tetapi karena ketidakjelasan penyelesaiannya. Dalam banyak demokrasi yang sudah mapan, dokumen-dokumen pendidikan seorang pejabat publik itu merupakan hal biasa. Dipublikasikan, diverifikasi, lalu selesai. Namun di Indonesia, ijazah itu justru berubah menjadi simbol politik. Ia bukan lagi sekedar bukti akademik bahwa seorang pernah sekolah, bukan itu ya, tapi alat legitimasi kekuasaan. Maka ketika legitimasi itu dipertanyakan, yang terguncang itu bukan hanya individu, tetapi stabilitas narasi kekuasaan itu sendiri. Pendukung Pak Jokowi menyebut isu ijazah ini sebagai fitnah politik, sebuah upaya yang dilakukan secara sistematis untuk merusak reputasi Pak Jokowi dengan cara yang paling sederhana, menyerang identitas dasarnya. Sebaliknya, pihak pengkritik itu malah berargumen, argumennya juga masuk akal, bahwa mempertanyakan ijazah itu bukan fitnah, melainkan hak publik untuk kemudian memastikan keabsahan syarat konstitusional seorang pemimpin. Dua kubu ini bertarung bukan hanya soal dokumen teman-teman sekalian, tetapi soal definisi kebenaran itu sendiri pada akhirnya. Yang membuat isu ini semakin rumit, semakin kompleks adalah cara negara merespon. Alih-alih membuka arsip secara terbuka, transparan, dan menyelesaikan perdebatan, respon yang muncul itu seringkali kan bersifat defensif dan legalistik. Gugatan dilawan dengan gugatan. Kemudian kritik juga dijawab dengan ancaman hukum. Akibatnya apa? Akibatnya itu publik tidak mendapatkan jawaban yang substantif, yang jelas. Hanya melihat konflik yang berulang dengan nada yang sama. Begitu secara terus-menerus. Disinilah kemudian analogi Super Semar menjadi sangat relevan. Super Semar adalah dokumen paling berpengaruh dalam sejarah politik kita, politik Indonesia. Tetapi ironisnya, versi aslinya kan tidak pernah benar-benar diakses publik, tidak pernah bisa diakses. Ia menentukan arah kekuasaan benar, mengubah arah sejarah bangsa bahkan. Tapi wujudnya kan kabur, versi naskahnya kan berbeda-beda, proses penandatangannya juga diperdebatkan. Tekanan politik di balik layar juga tidak pernah sepenuhnya terang gitu. Namun yang paling penting itu kan bukan isi Super Semarnya, melainkan bagaimana Super Semar ini digunakan. Jadi lebih ke fungsinya. Super Semar adalah alat legitimasi. Ia menjadi sebuah pembenaran sekaligus menjadi senjata politik. Begitu pula dengan ijazah Pak Jokowi. Dampaknya besar tapi ketidakjelasannya juga minim. Yang tersisa akhirnya hanyalah cerita, spekulasi, dan tafsir. Ijazah Jokowi ini tidak dipersoalkan karena isu substansinya, tapi karena fungsinya. Nah, saya bilang ijazah Pak Jokowi ini minim kejelasan tadi, itu bukan berarti Pak Jokowi tidak pernah
memberikan semacam klarifikasi. Dia bahkan berkali-kali memberikan pernyataan atau klarifikasi bahwa ijazahnya itu asli alias sah, dikeluarkan oleh institusi resmi. Pihak universitas tempat Pak Jokowi kuliah ini kan juga pernah memberikan klarifikasi, memberikan hal yang sama. Akan tetapi dalam politik teman-teman, pernyataan otoritas itu kan seringkali tidak cukup untuk kemudian memuaskan publik yang kritis. Ya, kita anggap saja begitu, terutama ketika kepercayaan terhadap institusi itu ya sedang rendah begitu kira-kira. Masalah utamanya sebenarnya bukan terletak pada ada atau tidak adanya ijazah ini, melainkan pada krisis kepercayaan yang dialami masyarakat. Masyarakat kita hari ini itu hidup di era pasca kebenaran, di mana data itu kalah cepat dengan narasi. Sekali keraguan ditanam, ia akan terus tumbuh, bahkan ya ketika bantahan sudah diberikan. Dan dalam konteks politik Indonesia kita hari ini, keraguan adalah senjata yang sangat efektif menurut saya. Menyerang kebijakan itu kan butuh data, menyerang ekonomi juga butuh angka, tapi menyerang identitas ya cukup dengan menanam keraguan. Jokowi itu kan ya menurut saya juga anomali dalam sejarah politik kita, politik Indonesia. Ia bukan bagian dari elit lama, ia tidak lahir dari keluarga jenderal juga, bukan petinggi partai besar sejak muda, dan bukan produk oligarki Orde Baru. Dia bukan siapa-siapa lah kira-kira. Ia muncul dari pinggiran sebuah sistem, lalu tiba-tiba berada di puncak. Dalam politik, sosok seperti ini itu selalu mengundang dua reaksi yang sangat ekstrim. Harapan besar dari rakyat itu yang pertama, kemudian yang kedua, kecurigaan mendalam dari elit lama. Ini menjadi titik yang rentan, apalagi jika pengaruhnya masih terasa bahkan ketika ia tidak lagi menjabat atau duduk di tampuk kekuasaan. Maka tentu saja setiap pihak yang ingin menyingkirkan Pak Jokowi dari gelanggang politik nasional, gelanggang politik Indonesia, terutama misalnya menuju pemilu 2029, harus memikirkan cara yang sangat efektif. Adapun cara yang efektif adalah dengan legitimasi simbolik seorang pemimpin. Ijazah adalah legitimasi simbolik itu yang dimiliki oleh seorang pemimpin, oleh Pak Jokowi. Ketika simbol itu diserang, serangannya ya terasa lebih personal dan lebih berbahaya. Serangan melalui isu ini itu sangat efektif karena ya mudah dipahami oleh masyarakat kita. Isu ekonomi itu rumit, kompleks. Isu geopolitik juga ya sangat membingungkan, tapi ijazah semua orang paham. Setiap orang pernah sekolah, setiap orang pernah punya ijazah. Dan karena itulah kemudian isu ini itu terasa sangat dekat. Isu ini bisa dinaikkan kapan aja, bisa dipakai oleh siapa aja, dan bisa diarahkan kemana saja. Maka kemudian tidak mengherankan jika isu ini muncul kapan aja, termasuk sekarang. Artinya apa? Artinya isu ijazah ini bukan saja dilihat sebagai upaya untuk mencari kebenaran, tetapi juga sebagai alat tekanan politik. Sebuah tombol yang bisa ditekan kapan saja untuk mengguncang stabilitas narasi. Hal semacam ini ya disambut baik kemudian oleh kelompok-kelompok yang benar-benar percaya bahwa kebenaran itu belum terungkap sepenuhnya dari ijazah palsu ini. Mereka melihat ada kejanggalan, mereka melihat ada celah administratif atau inkonsistensi pernyataan sebagai alasan sah untuk terus dipertanyakan. Nah, dalam negara demokratis, pertanyaan semacam ini itu sebenarnya wajar. Yang menjadi masalah terkemudian adalah ketika pertanyaan-pertanyaan tersebut berubah menjadi sebuah tuduhan tanpa kemudian ada proses pembuktian secara sehat. Jika ada pihak yang mempertanyakan ijazah Pak Jokowi ini hingga kemudian sampai gitu ya menuduhnya sebagai ijazah palsu, ini berarti kan ada yang keliru. Bukan hanya pada Pak Jokowinya, tapi juga pada sistem negara ini, yang artinya sudah meloloskan orang yang ijazahnya palsu sebagai presiden apalagi. Dan lucunya lagi ini persoalan ini itu benar-benar baru dibahas sebegitu mendalam, sebegitu panjang dan lama setelah Pak Jokowi tidak lagi menjadi seorang presiden.
Ini benar-benar lucu dan media sosial semakin memperkeruh semuanya. Potongan dokumen tanpa konteks misalnya, analisis amatir, dan narasi konspiratif itu kan menyebar lebih cepat daripada klarifikasi resmi. Ya berkat media sosial, algoritma tidak peduli pada kebenaran, hanya pada engagement. Semakin kontroversial isu ijazah palsu ini, maka semakin sering ia muncul di lini massa. Dan publik itu kan terjebak dalam echo chamber masing-masing. Sekali lagi saya bilang, di era digital seperti sekarang, isu seperti ini, seperti isu Pak Jokowi ini berkembang jauh lebih liar. Mulai dari potongan video, kemudian cuplikan pernyataan, hingga narasi setengah benar. Algoritma ya tidak peduli itu benar atau salah. Algoritma hanya peduli mana yang bikin orang berhenti scroll. Dan isu ijazah emosional, sederhana, provokatif, sempurna untuk viral. Jika kita mundur sejenak dan melihat masalah ini dari sudut pandang yang lebih luas, isu ini sebenarnya mencerminkan sebuah masalah yang lebih besar, yaitu lemahnya tradisi transparansi negara dan buruknya komunikasi politik. Ketika negara tidak proaktif dalam membuka data, maka ada ruang kosong yang akan diisi oleh spekulasi. Dan spekulasi yang dibiarkan terlalu lama akan berubah menjadi mitos politik. Apakah ijazah Pak Jokowi ini palsu? Hingga hari ini, per hari ini, itu tidak ada putusan hukum yang menyatakan bahwa ijazah Pak Jokowi palsu, tidak ada. Dan saya kira tidak akan ada jawaban pasti sampai kapanpun, karena ya ini seperti api politik yang bisa dihidupkan kapan saja. Apakah isu ini akan terus hidup? Sangat mungkin gitu ya. Selama ia masih efektif sebagai alat politik, ia akan terus digunakan, akan terus dinyalakan. Bukan karena kebenarannya, tapi karena daya rusaknya. Pelajaran terpenting dari kasus ini, kasus ijazah palsu Pak Jokowi ini bukan tentang Jokowi semata, melainkan tentang kita sebagai publik, sebagai masyarakat. Sejauh mana kita mampu membedakan antara kritik yang sah dan manipulasi politik. Seberapa kritis kita terhadap informasi yang kita konsumsi, itu kan pertanyaan pentingnya. Dan seberapa berani negara bersikap transparan demi memutus mata rantai kecurigaan. Karena itu sangat penting. Pada akhirnya, misteri terbesar bukan pada ijazah itu sendiri, tetapi pada cara kita dalam mengelola kebenaran dalam demokrasi. Jika kebenaran selalu dibiarkan kabur, maka ia akan terus menjadi super semar baru. Dokumen yang menentukan arah politik, tapi tidak pernah benar-benar kita pahami. Dan selama itu pula, isu ijazah Pak Jokowi akan tetap hidup, bukan sebagai fakta hukum, tetapi sebagai simbol dari pertarungan narasi, pertarungan kekuasaan, dan kepercayaan publik di Indonesia. Kalau kamu punya pendapat yang berbeda atau pendapat kalian sama seperti pendapat saya, silahkan komen di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini untuk membantu channel Lativisme ini berkembang lebih jauh dan kemudian selalu konsisten dalam menyajikan analisis-analisis atau kajian-kajian soal politik nasional Indonesia. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, nyalakan notifnya. I'll see you in the next video.